9 orang pilot telah terinfeksi selama 6 hari. Satu kasus baru pada seorang wanita Indonesia dilaporkan tanggal 27, yakni istri pilot China Airlines dari Indonesia yang tertular di Australia. CCC telah mengutus tim medis memasuki pusat karantina maskapai China Airlines. Sejak tanggal 26, CCC telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 1.200 pilot China Airlines. Pilot China Airlines sempat mengunjungi Masjid Taipei tanggal 16 April. Sebanyak 65 siswa NTUST juga mengikuti ibadah di masjid dengan pilot tersebut. Pihak kampus segera melakukan desinfeksi, penutupan kampus, dan mengumumkan pembelajaran jarak jauh pada seluruh siswa mulai hari ini hingga 3 Mei. Dari daftar seratusan umat yang disediakan oleh pihak masjid, 70-nya telah dihubungi. Pilot ketujuh yang tertular menyampaikan saat menjalani uji alkohol di Jerman, petugas setempat tidak memakai sarung tangan saat menyesuaikan corong tiup. Ini disinyalir menjadi celah penularan. 呼吸道的黏膜，包括比如碰到我们的眼睛、碰到我们的鼻子、碰到我们嘴巴的东西，只要沾到病毒，都会感染我们嘛。 Disarankan oleh pakar dalam negeri, CCC perlu melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kalangan beresiko tinggi yang kerap berinteraksi dengan turis asing, seperti awak kabin dan awak kapal, serta melakukan tes antibodi serum dan memberikan vaksinasi pada saat yang sama untuk meningkatkan perlindungan. Cadangan lebih dari 12 waduk di seluruh Taiwan sangat memprihatinkan. Hanya tersisa 20% terutama di kawasan sentral dan selatan. Tanggal 26 sore, Biro Sumber Daya Air menggunakan kesempatan timbulnya konveksi udara untuk melakukan hujan buatan di sekitar Waduk Chengwen. Hanya musim hujan Plum yang dapat mengatasi krisis air. 3 syaratnya meliputi tekanan udara tinggi Samudra Pasifik beralih ke Laut Cina Selatan, musim hujan Myanmar mulai memicu angin monsun barat daya, dan angin monsun barat daya memasuki area Laut Cina Selatan. Ketiga syarat ini tidak boleh absen satupun. 这样的环境的建立可能会落在5月21号前后左右，一直到整个6月1号。 Pada tanggal 28 dan 29 akan ada sebuah front udara yang bergerak ke arah selatan dan wilayah sentral ke utara yang membawa curah hujan berkala atau lebat. Tanggal 4 dan 5 Mei akan ada sebuah gelombang musim hujan Plum di sekitar wilayah utara Fujian. Namun strukturnya kurang ideal karena terpengaruh oleh tekanan tinggi Samudra Pasifik. Musim hujan Plum optimal mungkin baru akan terjadi dari 21 Mei hingga 1 Juni. Pakar klimatologi juga khawatir hanya ada satu gelombang curah hujan saat musim hujan Plum tahun ini. Curah hujan diprediksi relatif minim. Bila curah hujan musim Plum tidak memadai, kita hanya dapat mengandalkan taifun terutama yang membawa serta aliran udara barat daya. Fenomena pertama supermoon tahun ini akan terjadi tanggal 27. Bulan akan tampak lebih besar dan terang dibandingkan biasanya. Karena bulan berputar mengelilingi bumi, jarak antara bulan purnama dan bumi waktunya selalu berbeda. Rata-rata hanya terjadi 2 hingga 4 kali dalam 1 tahun. Dilihat dari fenomena tanggal 27, bulan akan tampak lebih besar 7% dan lebih terang 15%. Namun bila peluang ini terlewati, bulan purnama tanggal 26 Mei juga akan tampak terang dan warga bahkan dapat mengamati gerhana bulan total. Saat itu, gerhana bulan total akan berlangsung sejak pukul 6.31 dan karena pembiasan cahaya, bulan purnama akan menjadi kemerahan yang disebut sebagai bulan merah. Proses ini memakan waktu sekitar 3 jam dan kita harus menunggu 2 tahun lagi untuk fenomena serupa. Taiwan mendapat apresiasi internasional dalam menanggulangi pandemi. WMA mengadakan rapat virtual untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam wadah WHA dan WHO dengan hasil akhir 22:1. Hanya Tiongkok yang memberikan suara kontra. Amandemen resolusi ini diusulkan oleh WMA. Pada bulan Januari tahun ini, asosiasi memperoleh 13 dari total 14 suara. Diharapkan pemungutan suara akhir akan dilakukan pada rapat WMA bulan Oktober mendatang, dan bila hasilnya lolos, WMA baru dapat melayangkan surat kepada WHO untuk menyarankan agar Taiwan menjadi anggota pengamat. Taiwan memperoleh apresiasi mancanegara dalam menangani pandemi. Perwakilan Taiwan di negara asing secara proaktif mengundang negara sahabat untuk mendukung Taiwan menjadi anggota pengamat dalam wadah WHA.